Waktu itu Aisyah mengatakan, kata Aisyah, sesungguhnya aku sedang haid. Nabi nyuruh masuk ke masjid mengambil sesuatu. Alasan Aisyah, ya, aku sedang haid. Ya. Kata Nabi, haid itu bukan di tanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah malam ini kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Kita memohon mudah-mudahan pengajian kita malam ini menjadi sebab bertambahnya kebaikan kita yang akan memperberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini juga diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang sama dengan beliau, yakni di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pekan yang lalu, yakni masih di dalam kitab Bidayatul Mutafaqqih, ya, di bab haid. Nah, kita membahas hal-hal yang diharamkan atau dilarang bagi wanita yang haid, atau ada yang ada kaitannya dengan wanita haid. Kita sudah membahas yang pertama jima, ya, hubungan suami istri. Yang kemudian yang kedua adalah tolak. Artinya sang suami dilarang untuk menjatuhkan talak saat istrinya dalam keadaan haid. Makanya para ulama membahas talak itu dari sisi cara menjatuhkannya itu ada dua. Ada talak sunni dan talak bid'ai. Talak sunni itu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Sedangkan talak bid'ai itu adalah talak yang ketika istri itu haid, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Itu pernah terjadi dengan Abdullah bin Umar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk merujuknya, ya. Lalu kata Nabi, setelah selesai selesai masa haidnya, tiba masa sucinya, kalau dia ingin tetap bertahan dipertahankan, kalau dia ingin melepaskan, ya, menceraikan, maka kemudian ceraikanlah. Nah, ini banyak yang tidak memahami tentang persoalan talak ini. Tapi
pendapat jumhur ulama, sekalipun itu dosa suami menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid, tapi talaknya sah, Pak. Ya. Artinya talak itu terjadi, ya. Nah, tapi suami berdosa menjatuhkan talak dalam keadaan istri sedang haid. Salat, ya. Nah, wanita haid dilarang salat. Ini sudah kita sama-sama paham. Yang keempat, wanita haid juga dilarang puasa, ya. Dilarang untuk puasa. Cuma bedanya ini sebagaimana kata Aisyah, kami dulu haid, ya. Kami tidak disuruh untuk mengqadha salat, tapi disuruh untuk mengqadha puasa. Jadi kalau wanita puasa, ya, atau ketika haid, wanita itu tidak wajib puasa, tapi dia nanti mengqadha. Kalau salat tidak, ya, tidak mengqadha salat. Kemudian tawaf, ya. Tawaf ini juga tidak boleh bagi wanita haid. Tapi diperbolehkan kalau wanita itu menggunakan tadi yang sempat kita singgung pekan lalu adalah obat, ya, penahan haid. Selama memang dipastikan bahwa akhirnya darah itu tidak keluar, maka sah dia melakukan tawaf, walaupun secara jadwal itu masuk jadwalnya haid, ya. Nah, jadi boleh, karena ini memang satu ada kebutuhan dan ada kemaslahatan. Tapi tentu ini tidak boleh, ya, berlangsung dalam keadaan normal, ya. Kenapa? Karena haid itu adalah fitrahnya wanita, ya. Nah, kalau di sana kan kemarin kita menyinggung, ya, di antara maslahatnya tidak mungkin dia menunggu waktu yang lama karena waktu di situ terbatas. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal kita puasa, kita apa, ya tidak usah kemudian tahan dengan obat untuk haid. Kemudian berdiam di masjid. Nah, ini termasuk yang ulama itu berbeda pendapat. Apakah wanita yang haid itu boleh masuk masjid atau kemudian tidak? Nah, perbedaan nanti ini adalah terkait dengan ilat hukumnya. Sebagian menghukumi, ya, bahwa dilarangnya wanita haid masuk masjid itu di antara sebabnya adalah karena dikhawatirkan mengotori masjid, ya. Tapi kalau tidak, ya, maka hal itu tidak mengapa, kata sebagian pendapat. Ada lagi kemudian pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa, ya, dilarang, ya, masuk masjid bagi wanita yang haid. Nah, itu di antara dalilnya, ya, adalah sebagaimana yang mungkin masyhur, mungkin sudah kita kenal, ya, di dalam Al-Quran. Nah, yang terkait wala taqrabu shalah wa antum sukara dan seterusnya itu. Nah, tapi kita akan bacakan satu hadis, ya. Ini argumentasi dulu ulama yang mengatakan haram atau tidak boleh masuk masjid dalam keadaan haid. Ada sebuah riwayat. Riwayat ini memang tidak langsung terkait dengan masjid, tapi nanti kesimpulan hukumnya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami diperintahkan untuk keluar, maka kami keluarkan para wanita yang sedang haid, gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit dalam rumah. Ini terkait sholat id nanti. Ibnu Aun, salah seorang perawi, menyebutkan, atau gadis-gadis remaja yang dipingit. Adapun wanita haid, maka mereka dapat menyaksikan menghadiri jamaah kaum muslimin dan mendoakan mereka, dan hendaklah mereka menjauhi tempat sholat mereka, kaum laki-laki. Apa argumentasinya? Ini ketika sholat id,
ya, ketika sholat id, wanita-wanita haid itu juga diperintahkan untuk keluar, Pak, jangan di rumah. Ya. Ini bagian daripada syiar, termasuk gadis-gadis yang sedang dipingit mau nikah. Orang dulu kan kalau gadis itu mau menikah dipingit tidak keluar rumah, Pak. Ya. Kalau sekarang nggak peduli, Pak. Ya, biar malam harinya besok mau nikah masih jalan-jalan. Nah, yang artinya yang mereka tadinya biasanya tidak keluar, ini ketika sholat id pun disuruh keluar ke tanah lapang tempat sholat. Nah, di sini ada kalimat, ya, adapun wanita haid maka mereka dapat menyaksikan jamaah kaum muslimin dan mendoakan mereka. Artinya wanita haid tetap tidak boleh sholat, tapi mereka datang ke tempat pelaksanaan sholat. Dalam konteks ini dulu di lapangan sholatnya, dan hendaklah mereka menjauhi tempat sholat mereka. Argumentasinya kata para ulama bahwa kalau tempat sholat yang di lapangan itu saja, ya, diperintahkan untuk dijauhi, ya, bagaimana dengan masjid, ya, tentu lebih lagi. Ini argumentasinya, ya. Nah, walaupun di situ kan tidak secara langsung, ya. Nah, kemudian, ya, nanti riwayat yang menunjukkan atau yang biasa digunakan ulama yang membolehkan itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah untuk diambilkan sesuatu, ya, di masjid. Waktu itu Aisyah mengatakan, kata Aisyah, sesungguhnya aku sedang haid. Nabi nyuruh masuk ke masjid mengambil sesuatu. Alasan Aisyah, ya, aku sedang haid, ya. Kata Nabi, haid itu bukan di tanganmu. Nah, kata-kata haid ini bukan di tanganmu, inilah yang kemudian justru nanti menimbulkan perbedaan di kalangan ulama, ya. Sebagian mengatakan, ya, Nabi menyebut haid bukan di tanganmu itu menunjukkan bahwa kalau sekedar lewat saja, ya, maka itu tidak mengapa, karena Nabi kan tidak suruh Aisyah menetap di situ, maka sekedar masuk baru balik lagi, maka tidak mengapa, ya. Tapi sebagian lagi mengatakan justru kalimat Nabi itu, ya, haid itu bukan di tanganmu, maksudnya Aisyah masuk masjid itu kan tidak sampai mengotori masjid. Jadi ilatnya itu, sebabnya itu adalah kalau mengotori masjid nggak boleh. Nah, kalau adapun bisa dijamin tidak sampai mengotori masjid, maka hal itu tidak mengapa. Jadi memang ada larangan masuk masjid bagi wanita haid, tapi itu adalah larangan disebabkan khawatir darahnya itu mengotori masjid. Adapun sekarang sudah bisa, ya, dalam keadaan bersih, ya, pembalutnya aman, maka tentu tidak lagi terlarang. Ini menurut sebagian pendapat. Nah, tapi lalu bagaimana kemudian bisa kita simpulkan? Kesimpulannya tentu lebih baik kita memilih pendapat yang hati-hati. Pertama, wanita haid masuk masjid itu apa kebutuhannya? Ya, kebutuhannya tentu sholat tidak, ya kan, tidak mungkin, ya. Paling mungkin kebutuhannya itu adalah untuk ikut pengajian, atau yang kedua mengajar ngaji, ya.
ustazah TPA, TPQ kalau belajar ngajinya di masjid kan. Nah, itu paling kebutuhannya. Maka lebih baik kita berhati-hati. Wanita haid jangan menetap di masjid. Itu mendapat berhati-hati. Bagaimana kalau mereka pengajian? Nah, maka kan ada teras masjid, Pak, ya. Itu yang lebih aman. Mungkin ketika dia ngajak TPA, ngajak TPQ selama haid, mungkin dia tidak masuk mengajak di dalam, tapi dia mengajak di teras-teras masjid. Ini pendapat yang lebih hati-hati, ya. Lebih hati-hati. Kenapa? Artinya solusinya pun tetap bisa kita carikan. Itu ya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ya memang berhati-hati, tidak boleh kemudian masuk masjid, termasuk juga di mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal yang disebutkan di dalam Bidayatul Mutafaqih ini. Nah, jadi kita simpulkan penguatnya ya, bahwa ketika haid kita lebih berhati-hati pilih pendapat yang jangan masuk ke masjid. Tapi kalau sebatas dia masuk, misal ya, dia mau mengambil bukunya yang tertinggal, ya, ambil bukunya, ya, nggak apa-apa masuk, karena dia tidak menetap. Sebagaimana Aisyah tadi disuruh Nabi kemudian untuk masuk ke masjid. Nah, tentu hal ini tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Nah, yang ketujuh yang tidak boleh juga bagi wanita masjid, ini juga perbedaan pendapat di kalangan ulama, adalah menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, ini ya, ini juga bukan hanya ketika haid yang menyentuh mushaf, bahkan ketika berhadas kecil pun sebagian ulama itu mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf, walaupun sebagian lagi mengatakan boleh. Artinya maksud saya begini, kalau dalam menyentuh mushaf dalam keadaan hadas kecil, tidak berwudu saja, ya, ini sebagian ulama tidak boleh. Tentunya kalau dalam kasus wanita haid ini kita lebih berhati-hati lagi. Tapi ingat, yang tidak boleh itu adalah menyentuh mushaf. Adapun selain mushaf itu boleh. Contoh, ya, kalau dia guru ngaji, Pak, ngajak ngaji pakai buku Iqra, itu nggak apa-apa. Itu bukan mushaf, itu kan buku pelajaran untuk mengajak ngaji. Atau kemudian dia menyimak setoran hafalan, ya, dia mungkin guru tahfidz perempuan dan haid, dia menyimak setoran bacaan hafalan santrinya yang pegang mushaf, maka tidak mengapa hal semacam itu. Jadi tidak semuanya juga tidak boleh sama sekali. Ini tentu kita lebih berhati-hati saja. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 7 yang kita sebutkan ini, ya, hubungan suami istri, talak, salat, puasa, tawaf, ya, berdiam di dalam masjid dan menyentuh mushaf, ada yang baru boleh bukan saja berhenti haidnya, tapi harus suci. Tapi ada juga yang boleh, yang penting sudah berhenti walaupun belum mandi. Contoh, kalau jima, hubungan suami istri, kemarin sudah kemudian kita jelaskan bahwa itu bukan saja boleh ketika sudah berhenti, tapi dia harus suci dulu. Jadi mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika istri sedang dalam keadaan haid, kan tidak boleh berhubungan, lalu berhenti haidnya, tidak boleh langsung berhubungan, tapi nanti ketika sudah suci baru boleh berhubungan. Nah, begitu juga, ya, misalnya sholat, jelas, karena sholat
mensyaratkan harus suci, ya. Tawaf juga begitu, ya. Tawaf juga begitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang di dalam kitab Bidayatul Mutafaqih ini disebutkan dibolehkan setelah haid tak henti dan sebelum mandi. Artinya 3 hal ini boleh, yang penting haidnya sudah berhenti walaupun belum mandi itu boleh. Ketiga hal itu, yang pertama adalah puasa, yang kedua itu adalah talak atau tolak tadi, yang ketiga adalah berdiam di dalam masjid, tapi syaratnya dalam keadaan berwudu. Nah, kita sebutkan dulu yang pertama, puasa. Puasa memang diharamkan bagi wanita yang haid. Akan tetapi puasa tetap sah dan wajib bagi wanita yang telah berhenti haidnya sebelum tiba waktu subuh, meskipun statusnya masih berhadas besar. Hal ini sama hukumnya seperti orang yang masih dalam keadaan junub ketika tiba waktu subuh. Maksudnya begini, ini wanita sebelumnya haid, tapi sebelum subuh berhenti sudah haidnya, Pak. Berhenti haidnya, belum sempat mandi dia, sudah azan subuh, belum sempat mandi dia, sudah azan subuh. Kemudian dia setelah itu tetap wajib puasa. Dia kemudian mandi untuk melaksanakan sholat subuh. Artinya mandinya wanita yang selesai haid itu tidak mesti sebelum azan subuh. Boleh sudah azan di masjid, ya, nah baru dia pergi mandi, sah puasanya. Begitu sama juga dengan orang yang junub. Laki-laki yang junub, mohon maaf, misalnya suami istri berhubungan, ya, berhubungan suami istri, ya, berhubungannya sebelum subuh. Kalau setelah subuh nggak boleh, ya, sebelum subuh. Setelah itu selesai sudah, beberapa saat kemudian azan subuh, dia belum sempat mandi, ya, belum sempat mandi, maka sah puasanya. Mandi ya karena untuk sholat subuh kan, wajib dia mandi karena untuk sholat subuh. Tapi maksud saya, dia tidak mesti mandi sebelum azan, ya, setelah azan dia mandi itu sah puasa. Apakah ada dalilnya? Ada, ya, disebutkan oleh Ummu Salamah, salah satu istri Nabi. Nabi SAW pernah mendapati waktu fajar, waktu subuh, dalam keadaan junub karena berhubungan suami istri. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Jadi Nabi junub, masuk waktu subuh, Nabi mandi, dan kemudian setelah itu Nabi melanjutkan puasa. Jadi yang perlu kita pahami bahwa saatnya puasa itu tidak mesti suci. Kan nggak ada tuh saatnya puasa mesti suci. Saatnya puasa itu kan niat, ya. Tapi kita tetap wajib mandi. Wajib mandinya kita karena apa? Karena mau sholat tadi. Ya, istri Nabi SAW yang lain juga, Aisyah radhiyallahu anha, berkata, Rasulullah SAW pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Artinya ini sebab berhubungan. Kemudian beliau SAW mandi dan berpuasa, ya. Nah, jadi sekali lagi, wanita haid ketika dia sudah suci, sudah berhenti haidnya, dia tetap bisa puasa walaupun belum mandi. Tapi setelah subuh, setelah azan, dia wajib mandi. Kenapa? Dia wajib sholat. Kemudian yang kedua, yang boleh
bagi wanita haid, kalau haidnya sudah berhenti walaupun belum mandi adalah talak tadi. Nah, jadi suami ketika istrinya sudah suci, ya, nah kalau dia menjatuhkan talak pada saat itu, maka itu bukan talak yang terlarang. Boleh, ya. Adapun penyebab talak itu lain lagi, ya. Kalau dia dolim dan lain sebagainya, maksudnya waktunya tepat sudah menjatuhkan talak. Tidak harus kemudian menunggu dia mandi. Begitu juga berdiam di masjid, ya. Berdiam di masjid dengan berwudu terlebih dahulu. Di sini ya ada penjelasan Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah taala di dalam Sa'ah Bidayatul Mutafaqih ini. Beliau mengatakan bahwa kebolehan itu dikarenakan telah hilangnya ilat hukum larangan wanita haid berdiam di masjid, yaitu kekhawatiran darah haidnya mengotori masjid. Jadi memang ilatnya itu karena mengkhawatirkan mengotori. Kalau seandainya ada wanita haid duduk, sudah berhenti dia haid, cuma belum sempat mandi, itu pada hakikatnya boleh. Tapi kan kurang kerjaan juga, Pak, ya. Masa belum mandi duduk di masjid, mestinya pulang mandi dulu kan gitu. Tapi kita ini bicaranya adalah bicara tentang hukum. Nah, tapi di sini untuk memperingan keadaannya itu dia berwudu. Berwudu tidak membuat hilang hadas besarnya, tapi membuat keadaannya lebih baik. Sama, ini juga di dalam satu hadis disebutkan ketika suami istri berhubungan malam hari, ya, berhubungan malam hari, malam, kita tidak ingin langsung mandi ketika malam itu, ya. Kenapa? Karena mungkin cuaca dingin dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, tapi disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Memang wudu tidak membuat dia menjadi suci, tapi itu sunnah, memperingan keadaannya, ya. Nah, jadi salah satu sunnahnya kalau kita tidak ingin, kalau langsung mandi itu lebih bagus. Tapi kalau kita rasa berat, cuaca dingin atau rasa malas, rasa ngantuk, nggak ingin mandi langsung, ya boleh kemudian tidur, tapi sunnahnya berwudu terlebih dahulu. Gimana Ustaz kalau langsung tidur juga? Ya nggak apa-apa juga, karena berwudu tadi hukumnya hanya sunnah saja. Baik, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bab haid ini. Dengan selesainya bab haid ini, maka selesai juga bab taharah kita, pembahasan kita. Walaupun kalau mau dilihat poin-poin yang belum dibahas tentu masih banyak karena luasnya ilmu Islam ini. Nah, setelah kitabut taharah di dalam kitab Bidayatul Mutafaqih ini, kita masuk kitab yang kedua atau buku yang kedua, yaitu Kitabus Shalah, kitab tentang sholat. Nah, kita masuk ke fikih sholat. Kita bisa bayangkan kalau dalam Kitabut Taharah saja persoalannya begitu kompleks, banyak, apalagi nanti di dalam sholat, ya. Nah, maka di dalam sholat tadi saya menyampaikan perbedaan-perbedaan pendapat itu supaya kita kemudian bijak juga. Misalnya nanti seandainya ada yang mengatakan bahwa menyentuh Al-Quran bagi orang yang berwudu, tidak berwudu itu boleh, ya silahkan, itu ada pendapat juga, ya. Sebenarnya dipastikan dilarang mutlak sama sekali juga enggak, kita agak sulit, tapi saya katakan ini langkah hati-hati kita. Saya lebih condong sebenarnya wanita haid itu selama dia bisa menjaga kebersihannya, dia boleh masuk masjid. Tapi saya katakan masuk masjid tadi ada kebutuhannya. Nah, kalau kita bisa lebih berhati-hati, ya. Nah, tadi kalau ada pengajian mungkin dia di luar saja. Ketika ngaji luar kan bisa. Nah, bagian daripada kita memuliakan masjid, menghormati masjid, tentu langkah berhati-hati, hendaknya wanita haid juga tidak masuk masjid. Nah, ini baik, ya, ini kitab sholat. Kitab sholat akan kita bahas pada pertemuan akan datang, dimulai nanti dengan babul adzan wal iqamah, bab azan dan iqamah. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Udah masuk isya, ya?
1 menit lagi. Pas. Insyaallah kita lanjut pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.